Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran untuk part berikutnya. Di part sebelumnya, Sofan menghabiskan waktu bersama dengan Sange sambil menunggu ikan besar memakan umpan yang telah dia siapkan. Dan benar saja, ketika mereka sudah kembali ke rumah, ikan telah datang menyambut mereka dan kemudian membawa Sofan. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya? Mari kita akan cari tahu di part 166. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 859 sampai dengan 863. Singkat cerita, Sofan dan Sange dibawa ke sebuah aula, yaitu sebenarnya aula rumah mereka ya, rumah baru ini. Dan di sana terlihat para master yang berjajar rapi di sisi kanan dan kiri. Lalu di bagian tengah ada seorang ahli di ranah Guiyuan. Dia adalah seorang pria parubaya yang duduk di kursi utama. Jika dilihat dari penampilannya, pria parubaya ini memiliki alis putih dan wajahnya tampak persegi. Tapi sekilas dia itu terlihat seperti orang baik. Melihat ini, Sofan sadar bahwa ikan besar yang sebelumnya malu-malu untuk keluar telah memakan umpan yang dia berikan. Tapi meski begitu, Sofan dan Sange masih meneruskan sandiwara mereka. Mereka masih berusaha untuk berteriak dan mencoba untuk melepaskan diri. Sampai kedua orang yang tadi membawa mereka itu menjadi geram dan berteriak, "Berhenti merengek. Jika kau masih tidak bisa diam, maka aku akan membunuhmu." Sofan tampak gemetar ketakutan. Lalu dia pun diam dan Sange mengikutinya. Mereka benar-benar seperti anak kecil yang sekarang sedang ketakutan. "Hei, mereka berdua adalah tamuku. Bagaimana bisa kalian memperlakukan mereka dengan begitu kasar? Lagi pula, salah satu dari mereka masih anak-anak," kata pria parubaya yang ada di tengah sana sambil memarahi orang itu. Setelah pria itu melambaikan tangannya, kemudian dia berkata, "Sekarang cepat lepaskan mereka berdua. Jika tidak, kalian akan merusak nama keluarga kita yang sudah ada sejak puluhan ribu tahun." "Ah, baik tuan," kata kedua orang itu dengan wajah ketakutan. Mereka segera melepaskan Sofan dan Sange, lalu kemudian mundur. Kini, pria parubaya itu tampak tersenyum dengan ramah. Dia memandang Sofan yang terlihat menangis dengan air mata yang bercucuran. "Tuan, Anda pasti salah menangkap orang. Kami hanyalah keluarga kecil yang baru saja pindah ke Songzhou. Kami membeli rumah itu untuk menjalani hidup kami dengan damai. Jika Anda ingin balas dendam dengan pemilik sebelumnya, kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Tolong lepaskan kami." "Saudara, kamu salah paham. Kami membawamu kemari bukan untuk membalas dendam," kata pria parubaya itu dengan santai. Tapi sebelum pria parubaya itu melanjutkan kata-katanya, Sofan kembali memohon dan tampak semakin ketakutan. "Tuan, jika ini bukan balas dendam, mungkinkah ini sebuah perampokan? Ya Tuhan, saya dengar bahwa hukum di kota Feiyun itu sangatlah bagus. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Ya Allah, tolonglah kami." Sofan merengek. Sedangkan pria parubaya itu merasa agak kesal ketika mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dianggap sebagai perampok. Dengan semua kuasanya, itu justru malah jatuhnya seperti pelecehan. Bahkan lebih baik disebut sebagai orang yang membalas dendam daripada merampok anak kecil. "Saudaraku, tenanglah dan dengarkan aku baik-baik. Kami tidak
Tuan, bukankah Anda dapat melihat dengan jelas bahwa saya hanyalah seorang kultivator di ranah visi dewa? Saya juga tidak berasal dari kota ini. Saya punya anak kecil dan saya tidak bisa melakukan apapun. Jika Anda berpikir saya punya uang, maka tolong pertimbangkanlah lagi. Saya benar-benar dari keluarga miskin, kata Zovan sambil merengek. Pria parubaya itu semakin kesal. Dia hanya ingin menjelaskan situasinya, tapi selalu saja diinterupsi oleh Zovan. Pria itu kemudian menoleh ke samping dan melihat para orang tua lainnya. Apakah menurut kalian kita terlihat seperti perampok? Segera semua orang di ruangan itu tertawa. Patriark, tolong jangan dengarkan kata-kata dari pria kecil ini. Dia hanyalah praktisi tingkat rendah dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Benar, Patriark. Anak ini pasti hanya ketakutan sampai tidak menyadari posisinya. Ya, itu benar. Ya, benar. Para orang tua lain pun mengangguk. Pria parubaya itu melihat lagi ke arah Zovan dan berkata, sebelumnya kami memang datang tanpa memberitahu kamu. Dan kami menempati kediamanmu ini secara paksa. Itu memang adalah kesalahan kami. Tapi situasilah yang mendesak kami. Dan hanya ini yang bisa kami lakukan sekarang. Jadi aku minta maaf padamu. Lalu adik kecil, sejujurnya ini adalah pilihan terakhir kami. Kami datang dan ingin berlindung di kediamanmu untuk sementara waktu. Jika kamu mau menerima kami, maka aku akan sangat berterima kasih padamu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya ini bangun dan kemudian membungkukkan kepalanya ke arah Zovan. Zovan bisa melihat sikap mereka. Dia menyeringai di dalam hatinya. Tapi sekarang belum saatnya untuk berhenti bersandiwara. Lalu Zovan berkata, Tuan, bagaimanapun kalian telah meletakkan pisau di leher kami. Lalu kalian ingin menempati rumah kami. Bukankah itu terlalu egois? Mendengar itu, para orang tua kemudian tertawa bersama. Mereka merasa ucapan Zovan itu tidak masuk akal. Lagi pula, memberi keluhan pada orang yang jauh lebih kuat itu adalah sebuah hal yang konyol. Tapi pria parubaya itu adalah orang yang bijak. Dia tidak ingin menimbulkan keributan lagi. Adik, tolong jangan terlalu serius. Kami hanya ingin meminjam rumahmu untuk sementara. Kami juga tidak akan menyakitimu. Kamu bisa mengatakan itu, tapi siapa yang bisa menjaminnya? Kalian jauh lebih kuat dariku dan kalian bisa saja membunuhku seperti membunuh semut. Setidaknya, katakan dari mana asal kalian, kata Zovan. Lancang, berani sekali kau bertanya asal kami, bentak salah seorang tetua dengan aura yang mengintimidasi. Zovan segera menjadi ketakutan lalu memeluk Sange. Sejujurnya di sini Zovan itu lebih takut kalau Sange lepas kendali. Karena itulah dia memeluknya dan menenangkan Sange. Tapi di mata orang lain itu seperti kasih sayang dari seorang ayah ke putranya. Bahkan jika dia ketakutan, ternyata dia tidak melupakan putranya. Itulah yang dilihat oleh orang lain. Sekarang pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menghentikan pria yang tadi berteriak. Pria parubaya ini kemudian tertawa dan berkata, sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan. Kami hanyalah sekelompok pria yang berasal dari Dongzhou. Dongzhou? Alis Zovan bergetar. Lalu kemudian dia berkata, kami adalah pelarian dari Shizhou. Sebelumnya kami ingin pergi ke wilayah Dongzhou, tapi karena kami melewati Zhongzhou, jadi kami singgah untuk sementara waktu di sini. Tapi jika melihat sikap dari orang-orang Dongzhou seperti ini, maka lebih baik aku tinggal di sini.
Sepertinya Dongzhou bukanlah tempat yang lebih baik daripada Shizhou. Semua orang yang ada di sana seperti mendapatkan tamparan keras di wajah mereka. Dan pria parubaya itu hanya bisa melihat Zofan dengan tatapan sedih. Adik, aku telah berkata begitu banyak hal padamu, tapi kamu masih memperlakukan kami seperti perampok. Pria parubaya itu kemudian menghela nafas panjang. Maafkan saya, saya tidak akan berani berpikir demikian. Lagi pula, kalian hanya ingin tinggal selama beberapa hari. Tidak masalah untuk kami. Apakah nanti kalian akan membayarnya atau tidak, saya juga tidak peduli. Nikmatilah rumah ini seperti rumah kalian sendiri, kata Zofan sambil ketakutan. Kini pria parubaya itu benar-benar diperlakukan seperti orang jahat. Jika mereka kembali ke Dongzhou dengan membawa berita ini, pasti mereka akan menjadi bahan cemoohan dan juga bahan tertawaan. Tapi sebelum pria parubaya itu berkata lagi, pintu aula tiba-tiba terbuka dan sosok Anggun masuk ke dalam aula. Dia tampak kesal dan mulai mengomel. Ayah, sudah kukatakan sebelumnya bahwa kau tidak perlu menemuinya. Dia hanyalah karakter kecil dengan lidah setan. Kau pria yang bermartabat dan kalian tidak akan cocok. Zofan segera menoleh dan memasang wajah terkejut bahwa orang yang baru saja masuk itu tidak lain adalah wanita yang sebelumnya mereka selamatkan. Selain wanita itu, di sana juga terlihat seorang pria muda berparas tampan dan matanya tampak tajam. Usia kedua orang ini sejujurnya masih muda. Terlebih, si pria itu sudah berada di ranah Soul Fusion. Jika orang ini ada di Shizhou, jelas dia adalah orang yang akan menjadi kandidat nomor 1 di seluruh Shizhou. Paman, pria di samping wanita itu membungkuk dan memberi salam. Melihat dua orang ini, pria parubaya itu tersenyum dan kemudian berkata pada Zofan, Adik, dia adalah putriku. Kamu pasti sudah bertemu dengannya. Zofan tampak terkejut dan terdiam sesaat. Melihat ini, pria parubaya itu kemudian tertawa. Sebelumnya aku dengar bahwa putriku adalah sepupumu. Jika begitu, maka aku adalah pamanmu, karena aku adalah ayahnya. Sekarang, bagaimana bisa kamu menyebutku sebagai perampok jika aku hanya datang untuk mengunjungi keponakanku sendiri? Mendengar itu, Zofan tampak terkejut. Tapi pria parubaya itu kemudian tertawa. Pria ini adalah orang yang berprinsip, tapi dia bahkan tidak ragu menarik orang lain sebagai saudaranya hanya untuk menempati rumah dari orang itu. Zofan menghela nafas. Tuan, panggil aku paman, kata pria itu. Zofan menghela nafas lagi dan kemudian mengalihkan topik pembicaraan. Sesungguhnya kami berdua itu baru pindah dari Shizhou. Kami baru membeli tempat ini dan secara tidak sengaja menemukan putrimu yang sedang terluka. Karena saya seorang alkemis, saya membantu dan menyembuhkannya dengan pil buatan saya. Tapi setelah itu, dia memaksaku untuk mengizinkan dia tinggal di tempat ini. Singkat cerita, dia mendapatkan identitas untuk tinggal bersama kami sebagai sepupuku. Tapi jika semua orang sekarang ada di sini dan sampai ketahuan, maka ya, aku paham dengan maksudmu, kata pria itu memotong perkataan Zofan. Adik, kamu telah membantu Yan Er dan dia sudah menceritakan semuanya. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya. Jadi sebagai ayahnya, aku akan mengucapkan banyak terima kasih untukmu. Tapi sayang sekali, kali ini perjalanan kami terikat dengan kehidupan puluhan ribu orang di Dongzhou. Karena itu tidak boleh ada kata gagal dalam perjalanan kami. Kami harus menyelesaikan misi yang telah kami mulai ini.
Sekarang tidak ada tempat lain yang lebih aman dari rumah ini. Jadi kami hanya ingin meminta padamu untuk merahasiakan keberadaan kami. Kami ingin kamu bekerja sama. Tapi jika kamu tidak mau melakukannya, maka kami hanya perlu memblokir semua informasi ke dunia luar. Mendengar itu, Sofwan tambah gemetar dan wajahnya terlihat ketakutan. Apa maksud Anda? Jika saya tidak bekerja sama, maka Anda akan membunuh kami? Oh, tidak. Aku tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlalu rendah. Jika kamu tidak mau bekerja sama dengan kami, maka kami hanya akan menjadikan kalian sebagai tahanan rumah. Tapi jika kamu bekerja sama, maka kamu bisa menikmati hari-hari normalmu. Lagi pula, bukankah kamu adalah keponakanku sendiri? Sofwan kini tampak sedikit ragu. Bagaimana aku bisa mempercayai kalian kalau kalian tidak akan menyakiti kami? Aku akan mempertaruhkan reputasi dari keluarga Sangguanku, kata pria parubaya itu dengan suara tegas. Sofwan terkejut dan langsung berteriak, "Keluarga Sangguan? Apakah kalian berasal dari keluarga pertama, keluarga Sangguan di Dongzhou?" "Ya, aku adalah patriark dari keluarga Sangguan, Sangguan Feixiong," kata pria parubaya itu. Jadi namanya adalah Sangguan Feixiong. Lalu Feixiong menunjuk ke arah wanita yang ada di sana dan dia berkata, "Lalu dia adalah putriku, Sangguan Qingyan. Dan yang satu lagi adalah keponakanku, Sangguan Yulin. Sedangkan orang-orang yang duduk di tempat ini adalah para tetua dari keluargaku." Sofwan mengerutkan keningnya dan berkata, "Jadi salah satu raja pedang dan penguasa kota Feiyun itu sebenarnya adalah anggota dari keluargamu?" Feixiong mengerutkan keningnya dan berkata, "Ya, dia sebenarnya adalah saudaraku. Dia dulu mengkhianati Dongzhou dan pergi ke Songzhou untuk menjadi master pedang. Sejak dia pergi, kami sudah tidak lagi bersaudara. Kami datang kali ini untuk mengambil kembali harta milik keluarga kami yang dia curi. Karena itu adik, aku harap kamu mau bekerja sama dengan kami. Dan juga tolong pertimbangkan aliansi dari keempat wilayah kita saat ini." Sofwan menatap Feixiong dan perlahan menganggukkan kepalanya. "Paman tidak perlu khawatir. Setiap orang yang ada di rumah ini sekarang adalah keluargaku. Jadi aku pasti akan membantu keluarga Sangguan untuk menyelesaikan masalah besar kalian." "Bagus. Tunggu. Apa yang kau katakan tadi?" kata Feixiong yang tampak terkejut. "Baru saja kamu memanggilku apa?" "Paman, bukankah Anda sendiri yang memanggilku keponakan? Apa paman sudah melupakannya?" tanya Sofwan dengan wajah polos. Mendengar itu Feixiong terdiam. Lalu Sofwan menepuk kepala Sange dan berkata dengan bangga, "Sange, kita akan menjadi keluarga terkenal di masa depan. Saat paman membawa kita kembali ke Dongzhou, tidak ada lagi orang yang berani menggertak kita. Selama kita menyebutkan keluarga Sangguan, maka tidak akan ada lagi yang berani macam-macam." "Ayah benar. Mari cari kesempatan untuk membawa kembali mereka juga ke Shizhou. Kita akan bunuh semua orang yang berani mengejar kita. Jadi kita dapat hidup dengan tenang nantinya," kata Sange. Saat ini memang Sange menjadi semakin pintar. Dia bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh ayahnya dan ikut bersandiwara dengan baik. Kini Sange pun tampak tertawa dengan puas.
Melihat ini semua orang benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya dengan kelakuan dari kedua orang ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka semua mencibir Sofan dan Sange. Tapi mereka juga tidak bisa banyak berkata apa-apa lagi. Lagi pula sekarang mereka masih membutuhkan Sofan. Di saat semua orang mencibir Sofan dan Sange, hanya Qingyan yang kini terlihat tertawa dengan gembira. Dia sudah tinggal bersama dengan Sofan dan Sange untuk beberapa waktu, dan karena itu juga dia terbiasa dengan sikap dari Sofan. Lalu Qingyan menghampiri Sofan dan berkata, "Dengan begitu kamu sekarang benar-benar menjadi sepupuku." Sofan menoleh. Dia sendiri mencibir di dalam hatinya. Jika bukan karena ingin menyusup ke istana, mana mungkin Sofan mau mengenalinya sebagai saudara. Sungguh kedua belah pihak ini benar-benar hanya mencari manfaat satu sama lain. Sekarang, Fei Xiong hanya bisa menghela nafas panjang dan kemudian berkata, "Jika memang begitu, maka mulai sekarang kamu akan menjadi tirai rumah sangguanku. Kamu akan bertugas untuk menghalangi penyidik dari istana Fei Yun, dan setelah semua selesai, kamu akan ikut kembali bersama dengan kami ke Dongzhou dengan aman. Lalu kamu juga akan mendapatkan hadiah dari kontribusimu." "Terima kasih paman," kata Sofan sambil tersenyum. "Oke, karena semua masalah telah selesai, maka sekarang semuanya bisa kembali," kata Fei Xiong. "Paman, biarkan aku mengatur kamar yang paling bagus untukmu," kata Sofan sambil tersenyum. Perilakunya kali ini benar-benar terlihat seperti seorang penjilat. "Tidak perlu, kami sudah menemukan kamar kami masing-masing. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu," kata Fei Xiong dengan acuh tak acuh. Tapi Sofan bersikeras. "Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku harus berbakti pada pamanku." Fei Xiong pun menjadi geram. Dia mencoba menjauh dari Sofan, tapi Sofan terus menempel kemanapun dia pergi. Bang! Saat Sofan sedang menempel pada Fei Xiong, tiba-tiba seorang pria berdiri di depannya dan membuat Sofan terpental ke belakang. Sofan kemudian mendongak dan melihat pria itu. Ternyata dia adalah Sangguang Yulin. Dia adalah keponakan dari Fei Xiong yang sesungguhnya. Yulin kini menatap Sofan dengan tatapan jijik dan kemudian meraih tangan Fei Xiong lalu membawanya pergi. Semua orang yang melihat ini pun merasa geli pada Sofan, lalu kemudian meninggalkan tempat itu. Saat mereka pergi, mereka tampak mencibir. "Seekor kodok berharap makan daging angsa. Sungguh tidak tahu malu. Cih, siapa sangka bahwa keluarga Sangguang akhirnya memiliki lintah darat yang terus menempel. Sungguh menggelikan." Orang-orang terus mencibir dengan berbagai macam ejekan. Sange mendengar semua ini merasa geram. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, tapi Sofan segera meraihnya dan menggelengkan kepala. Melihat hal itu, Sange hanya bisa menggertakkan gigi dan wajahnya pun tampak sangat kesal. Lalu, Qingyan tiba-tiba menghampiri Sange dan berkata dengan riang, "Sange, sekarang aku benar-benar menjadi bibimu. Hehehe." Tapi Sange melihatnya dengan ekspresi dingin. "Aku tidak peduli apakah kau menjadi bibiku atau tidak." Sange kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Bahkan saking marahnya Sange, dia sampai tidak melihat Sofan saat dia pergi. Sofan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia saat ini saja sudah bersyukur karena Sange bisa menahan semua amarahnya. Itu sungguh adalah sebuah perkembangan yang besar. Lagi pula sikapnya itu masih seperti anak kecil. Setelah itu Qingyan masih tampak keheranan.
Dia kemudian mendekati Zovan dan berkata, "Ada apa dengannya? Apa aku telah menyinggungnya lagi?" Tidak perlu dipikirkan, dia hanyalah anak kecil. Perasaannya memang suka berubah-ubah, dan itu adalah hal yang wajar. "Sekarang aku akan pergi untuk menemuinya," kata Zovan yang kemudian pergi ke arah yang sama yang dituju oleh Sange. Sekarang melihat kedua orang itu pergi, Qingyan sedikit mengerutkan keningnya. Dia tampak mengkhawatirkan mereka. Lalu, di saat itu, sosok pria berbadan besar datang ke sisinya, dan itu tidak lain adalah Yulin. Dia melihat Qingyan dan berkata, "Sepupu, apa yang sedang kamu lihat?" Aku baru saja melihat Sange yang tampak tidak bahagia. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya." "Memangnya apa yang mungkin terjadi? Lagi pula mereka hanyalah sepasang ayah dan anak yang mencoba untuk memanjat keberuntungan mereka dengan mengatasnamakan keluarga Sangguan. Mereka seharusnya bisa mati dengan tenang sekarang. Memangnya apa yang bisa membuat mereka merasa tidak senang?" kata Yulin dengan kesal. Tapi Qingyan tidak sepemikiran. Dia tahu benar seperti apa Zovan dan juga Sange. Dan setelah itu dia berkata dengan sinis, "Memangnya apa yang kamu tahu? Mereka bukanlah orang seperti yang kau pikirkan." "Tidak seperti yang kupikirkan bagaimana? Bukankah semua orang bisa melihat tingkah mereka?" Tapi Qingyan semakin marah dan berkata, "Aku telah tinggal bersamanya selama beberapa hari. Kami telah mengalami kesulitan bersama. Dan kedua orang itu bukanlah orang yang serakah dan mereka baik. Jika tidak, aku pasti sudah diserahkan ke istana oleh mereka. Mana mungkin mereka berani melakukan itu? Mereka terlalu lemah dan mereka tidak akan melaporkanmu karena mereka takut kalau kamu akan membunuh mereka." "Kau salah lagi. Mereka bahkan tidak pernah takut saat aku mengancam untuk membunuh mereka. Sebaliknya mereka malah sangat pandai dalam berbicara, dan mereka bukan orang yang takut akan kematian. Bahkan aku yakin mereka masih menyembunyikan sesuatu di balik semua tindakan mereka," jawab Qingyan. "Adik, kenapa kamu selalu melihat orang luar itu?" "Orang luar? Mereka sudah bukan lagi orang luar. Bukankah kamu sudah mendengarnya? Ayahku sendiri mengenali tuanku sebagai keponakannya." "Cih, aku tidak mengakuinya. Keluarga rendahan seperti mereka tidak layak disandingkan dengan keluarga terpelajar seperti kita," cibir Yulin. Qingyan semakin geram, tapi dia merasa percuma untuk menanggapi Yulin. Lalu dia memutuskan untuk pergi saja dari sana. Di sisi lain, Zovan kembali menemui Sange. Dia kini terlihat berbaring di kamarnya dan membenamkan kepalanya di antara bantal. Zovan melihatnya sambil tertawa kecil, lalu kemudian menghampirinya. Zovan kemudian menepuk pantat Sange dan dia berkata, "Bocah bau, kenapa kau masih terlihat marah? Apa itu karena mereka menertawakanmu? Jangan ambil pusing akan masalah itu. Sekarang kita sedang dalam misi. Semakin kita merendah, maka semakin mereka akan mengendorkan kewaspadaan mereka. Dan dengan begitu kita akan mendapatkan kepercayaan mereka. Lalu kemudian saat waktunya tiba, kita hancurkan orang-orang bodoh itu." Sange masih diam setelah mendengar itu. Lalu setelah beberapa saat dia kemudian berkata, "Sekarang kita sedang diawasi oleh 5 ahli di ranah Soul Fusion. Bahkan jarak mereka hanya 100 meter dari tempat ini." "Memangnya kenapa? Lagi pula kita adalah orang luar, jadi wajar kalau mereka masih tidak mempercayai kita."
Tapi jika itu hanya 5 orang di ranah Soul Fusion, apa mereka pikir itu cukup untuk mengawasi kita? Senyum jahat terlihat jelas di wajah Sofan. Melihat sikap dari ayahnya ini, Sange tiba-tiba tertawa dan mengangkat kepalanya. Itu benar, hanya 5 orang. Aku bahkan bisa membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Setelahnya Sange kembali mendapatkan keceriaannya. Memang Sofan adalah orang yang paling mengerti Sange. Di sisi lain, sekarang Fei Xiong memasuki sebuah ruang rahasia di rumah itu. Di sana terlihat ada 3 orang tua yang sangat berwibawa. Fei Xiong, akhirnya kamu kembali. Bagaimana perkembangannya? Tanya salah seorang dari mereka. Fei Xiong pun mengangguk dan kemudian berkata dengan hormat, Tetua Agung, rumah ini ditinggali oleh 2 orang. Seorang pria yang masih muda dengan seorang anak kecil yang usianya kira-kira 8 tahun. Kita sudah mendapatkan kesepakatan dengan mereka, dan sekarang kita hanya harus fokus pada rencana penyerangan kedua kita. Kali ini kita harus mengambil kembali pusaka keluarga kita, kata salah seorang tetua dengan penuh kemarahan. Dan waktu pun berlalu, hari pun berganti. Pagi senior, sapa Sofan yang kini hendak berjalan keluar bersama dengan Sange. Sekarang di depan rumah mereka terlihat 2 penjaga di pintu gerbang rumah. Mereka adalah ahli di ranah Soul Fusion. Lalu saat Sofan dan Sange hendak melewati gerbang, kedua orang ini segera melambaikan tangan mereka dan menghalangi Sofan. Sofan pun terkejut dan memandang keduanya. Tunggu tuanku, maafkan kami. Sekarang Anda adalah keponakan dari Patriark, dan demi keselamatanmu, kamu dilarang keluar. Ah, jadi begitu. Sekarang identitasku rupanya sudah berubah. Jika memang begitu, kalian harus melindungi kami dari segala arah, kata Sofan yang kemudian tertawa. Sofan kemudian mengangguk dan menggandeng Sange untuk berbalik ke halaman belakang. Sedangkan kedua orang itu tampak mencibir Sofan saat dia pergi. Kini Sofan berjalan sambil menasehati Sange. Sebelumnya sudah kukatakan bahwa kemarin adalah hari terakhir kita untuk bermain. Lalu untuk hari ini, kita akan menjaga wajah kita di depan mereka. Kita akan menunggu. Aku tahu itu, tapi sampai kapan kita akan berpura-pura seperti ini? Tanya Sange dengan wajah muram. Tenanglah, orang-orang ini tidak akan berada lama di kota ini. Setiap jam bagi mereka itu akan sangat berbahaya, jadi mereka pasti akan segera menyelesaikan urusan ini. Bersabarlah sedikit, dan sebentar lagi ini akan menjadi seru, kata Sofan sambil menyeringai. Mendengar itu Sange hanya bisa mengangguk tak berdaya. Di saat itu tiba-tiba sebuah suara perempuan kembali terdengar menyapa mereka. Hei, apa kalian baru saja kembali dari luar? Orang itu tidak lain adalah King Yan. Dia menyapa dengan sangat ramah. Hei Sange, aku benar-benar memikirkanmu semalaman. Bibi benar-benar merindukanmu, kata King Yan sambil mencubit pipi Sange. Sange masih tampak kesal dan berkata, persetan dengan rindumu itu. Sange, ada apa denganmu? Apa kau masih marah pada Bibi? Tinggalkan aku mau kembali tidur, kata Sange dengan kesal. Dia langsung berbalik dan membuang muka. King Yan benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sange akan semarah itu. Padahal meski sebelumnya Sange tidak pernah ramah padanya, tapi dia tidak pernah bersikap seperti ini. Melihat itu Sofan kemudian tertawa. Tidak perlu risau, dia masihlah anak kecil.
Sekarang dia hanya sedang kesal karena dia tidak bisa keluar. Sebelumnya padahal aku berjanji akan mengajaknya bermain. Tapi sejak identitas kami berubah, para penjaga tidak lagi mengizinkan kami untuk keluar. Karena itulah dia menjadi sangat marah sekarang. Apa? Kamu bilang mereka melarangmu untuk keluar? Mereka menjadikan kalian sebagai tahanan rumah? Para orang tua itu gila. Mereka sudah menumpang di rumahmu dan sekarang membatasi pergerakanmu. Mereka tidak tahu malu. Bagaimana bisa mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga sangguanku? King Yan menoleh ke arah Sange dan berkata, Sange, tidak perlu khawatir. Bibi pasti akan membawamu keluar hari ini. Dengan wajah yang tampak kesal, King Yan berjalan ke arah gerbang sambil menggandeng tangan Sange. Melihat ini, Sofan tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Dia berhasil memancingnya, dan ini akan menjadi sesuatu yang seru, pikir Sofan. Ketika mereka sampai di depan gerbang, kedua orang tua itu segera membungkuk dan memberi salam. Nona. Mereka sangat sopan, tidak seperti ketika mereka memperlakukan Sofan dan Sange. Tapi King Yan segera berteriak, ada apa dengan kalian? Ini adalah rumah tuanku. Bagaimana bisa kalian membatasi pergerakan dari keluargaku? Kalian sudah seperti perampok yang menyandra pemilik rumah. Nona, maafkan kami. Kedua orang itu tampak ketakutan. Kalian lancang. Kalian ingin dihukum? Tidak, Nona. Kami hanya menjalankan tugas dari patriark. Ayahku? Bagaimana mungkin dia memerintahkan itu? Lagi pula kemarin dia mengatakan selama keluargaku mau bekerja sama, mereka bisa hidup dengan tenang dan damai. Selain itu kalian benar-benar telah membuat keponakanku kesal hari ini. Kedua orang ini kini benar-benar ketakutan. Keringat dingin mengalir deras di dahi mereka. Tapi Nona, ini juga demi kebaikan mereka. Lagi pula di luar sana juga sangat berbahaya. Omong kosong. Jangan pikir bahwa aku tidak tahu akan apa yang kalian pikirkan. Aku menyesal membawa kalian semua ke rumah ini. Kalian hanya mengacaukan kehidupan orang. Aku tidak mau tahu. Hari ini aku akan membawa keponakanku keluar untuk jalan-jalan. Nona, itu agak sulit. Kedua orang itu tampak kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan Sofan, dia melihat semua ini dan tampak tersenyum senang. Lagi pula dia memang ingin memanfaatkan keluarga ini. Jadi sedikit memberikan gesekan dari dalam, itu juga menarik. Dengan begini mereka semua akan tahu bahwa nona muda mereka melindungi Sofan dan juga Sange. Di saat itu, seorang pemuda kemudian datang dan berkata, "Sepupu, paman memintamu dan saudaraku bersama dengan anaknya untuk datang menemui dia." Mendengar itu kedua orang tua itu menghela nafas lega, karena pada akhirnya mereka tidak harus berhadapan dengan nona muda mereka sendiri. Lalu King Yan berkata, "Aku akan menemui ayahku, dan aku akan mengurus kalian berdua nanti." Tatapan dari King Yan tampak kejam. "Tuanku, mari kita akan menemui ayahku. Aku pasti akan mencarikan keadilan untuk kalian." Lalu King Yan berbalik dan meninggalkan tempat itu. Sofan pun menyeringai lalu mengikuti dia. Tapi sebelum melangkah jauh, sekali lagi Yulin berdiri di depan Sofan dan membuat dia terpental ke belakang lagi. Ini adalah kali kedua Yulin melakukannya pada Sofan. Dan Yulin kini melihat Sofan lalu berkata, "Jauhi dia di masa depan, atau kalian berdua tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang." Setelah selesai mengatakan itu, Yulin berbalik dan pergi. Sofan mengangkat alisnya sedikit dan kini dia tampak menyeringai.
Entah apa yang nanti akan dilakukan oleh Sofan. Di aula, kini Fei Xiong telah menunggu untuk waktu yang lama. Dia kini melihat wajah putrinya yang kemudian datang bersama dengan San Ge. Segera Qing Yan menceritakan apa yang terjadi pada ayahnya, dan Fei Xiong hanya bisa tertawa lalu berkata, "Orang tua ini hanya meminta mereka untuk melindungi keluargaku. Sepertinya mereka telah salah menangkap maksudku. Jadi mari lupakan ini dan aku yang akan negur mereka nanti." Setelah mengatakan itu, Fei Xiong kemudian melambaikan tangannya. Dia menganggap bahwa masalah ini telah selesai. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan dan berkata pada Sofan, "Yifan, kamu sekarang adalah bagian dari keluarga sangguanku. Karena itu kamu harus ikut memikul tanggung jawab keluarga. Karena kami tidak bisa pergi ke kota dengan bebas, maka aku akan memberimu tugas untuk mencari informasi di kota. Lakukanlah ini dengan hati-hati." Mendengar itu, Qing Yan menjadi bersemangat dan dia berkata, "Kalau begitu, San Ge juga bisa ikut keluar." "Ya, tentu saja," kata Fei Xiong. Lalu Fei Xiong menambahkan, "Lagi pula orang tua ini mengatakan untuk menjaga Yifan dan anaknya. Hanya saja para penjaga yang salah mengartikan perintah ini." "Yeay, keren," kata Qing Yan dengan penuh semangat. Setelah itu Qing Yan benar-benar pergi bersama dengan Sofan dan San Ge untuk mengelilingi kota. Selain mereka bertiga, ada juga Yulin yang diperintahkan untuk pergi, tapi dia bersembunyi di balik bayang-bayang. Kini mereka bertiga berjalan bersama. Dengan San Ge yang ada di tengah, kedua orang itu menggandeng tangannya. Sungguh sepintas itu terlihat seperti gambaran keluarga yang ideal. Kegembiraan juga terpancar jelas dari wajah mereka. Jadi, itu bahkan membuat orang lain merasa iri. Terutama sosok yang kini bersembunyi di dalam kegelapan gang. Orang itu tidak lain adalah Yulin. Dia semakin geram ketika melihat keintiman dari ketiga orang itu. Andai saja dia bisa keluar dan berjalan bersama mereka, mungkin dia bisa menghalangi keintiman ini. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Bukan karena kultivasinya yang sudah berada di ranah Soul Fusion, tapi karena kulitnya yang gelap. Sofan memang berkulit putih sama dengan San Ge. Lalu Qing Yan, dia berkulit kehitaman sama seperti Yulin. Jika mereka berempat berjalan bersama, itu jelas akan terlalu mencolok dan mengundang kecurigaan. "Ayah, aku mau ini." "Oke, beli." "Bibi, aku mau itu." "Gas." "Ayah, Bibi, aku mau semuanya." Yulin hanya bisa menonton semua adegan itu. Dia berulang kali menghela nafas dan menahan amarahnya. Memang benar bahwa kata orang, kalau hal yang paling kejam di dunia adalah melihat orang yang kita sayangi bersama dengan orang lain. Dan ini memang ada di naskah ya cuy ya, bukan aneh improv gitu. Memang setuju juga sih, karena berjuang buat dia untuk waktu yang lama tapi akhirnya memilih yang lain itu anjrot rasanya. Oke, skip curhatnya. Dang 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 dang. Suara piringan besi dipukul, tanda ada pengumuman. Semua orang segera berkumpul dan menantikan pengumuman itu. Begitupun Sofan dan yang lainnya. Mereka perlahan mendekat. Di sana seorang pria berdiri sambil memegang gulungan. Pengumuman untuk semua orang di kota Feiyun. Beberapa waktu lalu, putra mahkota telah mengalami kecelakaan dan datiannya mengalami kerusakan. Karena itu, sekarang raja mengadakan sayembara untuk para alkemis yang berbakat. Semua orang akan disaring dengan sangat ketat. Lalu siapapun yang bisa menyembuhkan putra mahkota akan mendapatkan banyak hadiah dan juga gelar.
Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Semua orang kini menjadi sangat bersemangat. Bisa mendapatkan gelar dan hadiah itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh siapapun. Semuanya bertekad untuk menang kali ini. Sepupu, mari kita kembali. Sepertinya Sange juga sudah mulai lelah, kata King Yan dengan antusias. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena mendengar berita ini. Seolah dia ingin segera kembali dan memberitahu ayahnya. Zovan paham benar dan kemudian dia mengangguk, lalu mereka pun pergi. Tapi saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba sosok menarik mereka bertiga ke dalam gang. Orang itu tidak lain adalah Yulin. Kak, ada apa? Sekarang bawa anak ini kembali untuk melapor. Aku membutuhkan bantuan dari saudaraku. Aku baru saja melihat beberapa anggota dari istana Feiyun yang bergerak secara rahasia. Aku tidak bisa mengungkap identitasku, jadi aku butuh saudaraku sebagai perantara. Kami akan pergi memeriksanya, kata Yulin. Oh, kalau begitu pergilah dan tolong jaga saudaraku. Pastikan dia kembali dengan selamat, kata King Yan. Jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat, kata Yulin sambil tersenyum. Zovan sangat tahu niat busuk dari anak ini, tapi dia tidak ingin mengacaukan rencana Yulin. Dia juga ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh bocah ini. Karena itu pada akhirnya mereka pun berpisah. Zovan pergi bersama Yulin ke arah hutan, sedangkan King Yan kembali bersama Sange. Sesampainya di rumah, King Yan melaporkan semuanya. Dan itu jelas membuat Fei Xiong terkejut. Mereka merekrut alkemis? Apakah berita ini bisa dipercaya? Aku yakin bahwa itu benar, ayah. Mereka menyebarkan berita ini di sepanjang kota, kata King Yan. Jika memang itu benar, maka kita harus mengirimkan orang untuk mengikuti turnamen ini. Tapi sebelum itu, kemana Yulin dan Gu Yifan? Mereka sedang pergi untuk melakukan penyelidikan, kata Kak Yulin. Dia melihat pergerakan yang mencurigakan. Oh, jadi dia pergi bersama Yulin. Kalau begitu aku bisa merasa tenang. Lagi pula Yulin adalah anak yang tenang dan stabil. Dia pasti akan baik-baik saja. Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Fei Xiong segera ke kamar tiga tetua. Dia langsung memberi laporan. Tetua, saya telah mendapatkan kabar akan diadakannya sayembara. Saya tidak tahu apakah ini adalah sebuah peluang atau hanya sebuah jebakan. Tetua pun mengangguk. Meski ini mungkin adalah sebuah jebakan, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk mengetahui topografi dari istana. Lebih baik kita mengirim orang untuk menjadi mata-mata dalam acara ini. Setidaknya itu akan membantu kita saat penyerangan kedua nanti. Tapi sayang sekali kami para orang tua tidak bisa pergi ke sana, karena itu akan terlalu mencolok jika kami melakukannya. Maka tugas ini hanya bisa dilakukan oleh para junior. Tapi siapa yang memiliki kemampuan alkemi di keluarga kita? Fei Xiong tampak mengerutkan keningnya dan berkata, keluarga Sangguan sama sekali tidak kekurangan bakat dalam kultivasi. Tapi dalam bidang alkemi, kita benar-benar buruk. Belum lagi acara ini ditujukan untuk semua orang. Aku yakin bahwa master alkemi yang ada di seluruh tempat ini akan mengikutinya. Mungkin kita juga akan kesulitan dalam melakukan penyidikan ini. Ya, meski begitu kita tidak punya pilihan lain. Mungkin aku hanya bisa meminta Yulin untuk mencobanya, kata Fei Xiong dengan lemah. Dan ketiga tetua pun akhirnya hanya bisa mengangguk tak berdaya.
Sungguh, itu adalah keputusan yang sangat menyedihkan. Dan sampai jumpa lagi di next video, dan di part berikutnya kita akan lihat drama yang dibuat oleh Sofan. Itu seharusnya menjadi hal yang menarik sih. Jadi see you again di next video dan bye.